Siang hari ini, nama saya Aliuddin bin Zainul Abidin. Saya dilahirkan di Nanggro, Aceh Darussalam. Jadi saya ini orang Aceh. Kakek nenek saya juga orang Aceh. Bapak mama saya juga dilahirkan di Aceh. Jadi saya ini orang Aceh. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang kekasih dan siapapun engkau yang mendengarkan suara saya ini, yang belum pernah melihat orang Aceh menjadi Kristen, jikalau ada yang belum pernah melihat orang Aceh menjadi Kristen, lihatlah hari ini ada di hadapanmu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya datang dengan rombongan, ya seharusnya ada kakak kandung saya, tapi kakak kandung saya hari ini terbang ya, ke Jakarta dan melanjutkan ke Amerika. Tidak mengurangi rasa sukacita, ada saudara saya juga ya, kakak dan abang saya, abang-abang ini, mereka dari Amerika, ya mereka warga negara Amerika tapi asli orang Indonesia juga. Ya kebetulan sama-sama dengan kakak saya datang ke Pulau Bali ini ya. Tapi sayang sekali, sebenarnya saya rindu sekali kakak saya, betul-betul dia bisa melihat saya berbicara, tetapi karena satu dan lain hal untuk mereka harus ke Jakarta karena ada sesuatu di Jakarta. Jadi tadi ya sudah berangkat ya ke Jakarta dan lanjut ke Amerika. Nah, saya datang dengan rombongan dan ada istri saya juga ya. Nah, ini abang-abang dan kakak saya ya boleh dibilang keluarga saya juga. Mungkin saya jemput untuk bangkit berdiri, bisa tahu. Berdiri aja biar mereka tahu. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Saya 12 bersaudara. Satu bapak, satu mama. 12 saudara kandung. Luar biasa orang tua saya ya. Satu bapaknya, satu mamanya, 12 anaknya ya. Kalau kami di seberang 36 bersaudara juga tidak apa-apa. 29 bersaudara juga tidak apa-apa. Kenapa banyak sekali anaknya? Karena ada banyak mamanya. Tapi luar biasa, saya satu mamanya, 12 anaknya ya. Saya 2 anak aja sudah repot sekali ya. Saya dikaruniai satu istri, satu aja cukup, tidak habis-habis itu. Nah ini istri saya ya. Istri saya dari Jakarta, orang Betawi. Tuhan Yesus juga sayang sama orang Betawi. Amin. Kami dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki usianya 30 tahun. Anak saya yang laki-laki. Sekarang dia ada di Sydney, di Australia. Dan yang perempuan 29 tahun. Dia ada di Pulau Bali. Nah, dia bekerja menjadi bidan. Dia sebenarnya kerja di Rumah Sakit Siloam Internasional. Ya, dia cukup lama di Pulau Bali ya. Jadi anak saya ada di Bali, yang perempuan umurnya 29 tahun, yang laki-laki 30 tahun, istri saya usianya jalan 58 tahun. Dan saya, usia saya sekarang rahasia. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ya, jadi gembiralah terus, bersuka cita terus dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum saya masuk kepada pesan firman Tuhan, izinkan saya dulu sharing sedikit. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kesaksian-kesaksian saya di YouTube. Saya banyak bicara di YouTube. Kami menggoyangkan dunia YouTube. Ya, ada banyak teman-teman saya yang saya tidak sebutkan di sini ya. Nanti bisa lihat di YouTube. Tulis aja Aliuddin, itu muncul muka saya. Tetapi saya kasih tahu itu bukan YouTube saya, tapi orangnya saya. Dan kalau Bapak Ibu pencet Aliuddin bin Zainul Abidin, juga saya orangnya. Yang bicara saya. Orangnya saya ini. Kalau tidak pencet Aliuddin bin Zainul Abidin, pencet aja Aceh Radikal. Langsung muncul muka saya.
Yang bicara saya, tetapi itu bukan YouTube saya. Saya punya YouTube sendiri, Alyudin, ALYUDDIN. Alyudin spasi O dengan K. Alyudin, oke. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa pencet juga loncengnya. Amin. Itulah YouTube saya. Tetapi Bapak Ibu jangan terkejut. Di situ jenggot saya panjang sekali. Tapi kemarin saya sudah cukur supaya Bapak Ibu tidak takut jumpa dengan saya. Ya, nanti jangan terkejut, kok jenggotnya panjang sekali. Nanti lihat kesaksian-kesaksian saya dan banyak kesaksian saya di situ. Tetapi sedikit saya bicara supaya Bapak Ibu lebih disegarkan lagi, saya berbicara langsung. Dulu saya tidak suka dengan orang Kristen. Kenapa saya tidak suka? Orang tua saya mengatakan orang Kristen itu orang kafir. Dan orang Kristen akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Sudah api neraka jahanam lagi. Saya tidak suka dengan orang Kristen. Suatu hari saya berjumpa dengan orang Kristen namanya Hatman Budiarjo. Dia orang Jawa, orang Jogja. Begitu saya mengetahui dia orang Kristen, saya tidak suka orang ini. Saya berpikir kalau bisa orang Kristen saya bunuh. Kalau bisa orang Kristen saya bom. Lagi ibadah saya bom, itu kerinduan saya. Makanya saya bersyukur tidak berjumpa dengan Nurdin M. Top. Pernah dengar nama itu? Beliau seorang teroris. Dari Malaysia datang ke Indonesia. Lihat bom Bali, mereka bom itu. Itu mereka gerakan itu, Amrozi dan CS-CS-nya. Bersyukur saya tidak jumpa dengan Nurdin M. Top karena saya banyak sekali datang ke Malaysia. Saya banyak hadir di Malaysia. Bulan lalu saya ada di Malaysia. Saya ada di Brunei. Saya ada di mana-mana. Sebelum saya melayani penuh waktu, saya juga ada di Malaysia. Saya ada di Singapura. Saya ada di Thailand. Saya ada di Bangkok. Saya ada di mana-mana. Belum melayani Tuhan, saya sudah hadir seperti itu. Karena konflik yang sangat panjang di Aceh. Menyusahkan kami putra-putra Aceh. Saya pergi kemana-mana, saya cari damai, saya cari perlindungan, saya cari aman, saya cari kasih itu. Tidak pernah saya dapatkan di mana-mana. Tetapi begitu saya percaya dengan Yesus, saya dapatkan damai, saya dapatkan perlindungan, saya dapatkan aman, saya dapatkan kasih itu hanya di dalam Yesus. Pertanyaannya bagaimana saya percaya dengan Yesus? Saya ketahui dia orang Kristen, saya tidak suka dengan dia. Sudah saya tidak suka, dia cerita tentang Yesus. Nama Yesus nama yang memuakkan dalam hidup saya. Nama Yesus itu nama yang menjijikkan dalam hidup saya. Dan nama Yesus itu nama yang najis dalam hidup saya. Dan nama itu diceritakan kepada saya. Coba bayangkan kayak apa sikap hati saya waktu itu. Dalam hati saya, kau ini belum tahu siapa aku. Tetapi saya perhatikan orang ini baik. Sangat baik. Semakin curiga saya dengan orang ini. Jangan-jangan dia ingin mengkristenkan saya. Jangan-jangan dia ingin mempengaruhi saya. Jangan-jangan dia ingin membawa saya menjadi Kristen. Jangan-jangan saya berpikir negatif. Semakin hari banyak waktu saya dengan teman ini, ternyata teman ini sangat baik. Orangnya sangat baik. Setiap hari dia berdoa. Pagi-pagi belum bangun tidur saya, dia sudah berdoa. Malam mau tidur, saya sudah mulai tidur, dia berdoa. Saya pikir orang Kristen cuma satu kali berdoa. Hanya hari Minggu. Saya harap kita tidak seperti itu. Amin. Dia suka berdoa. Kenapa saya tahu? Saya tidur satu kamar dengan dia. Saya intip dia berdoa, saya intip begini.
dalam hati saya bodoh sekali kau orang kafir. Dia petik gitar dan suaranya fals lagi. Tapi lagunya sangat menarik, lagunya begini. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal. Ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. La 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 la. Waktu ditarik kalimat terakhir. La 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 la. Ini suaranya pas nih. Masa mudaku, masa yang terindah. Dia punya orang Jawa nih. Tapi saya mau tanya hari ini. Ada orang Jawa di sini bisa angkat tangan? Ya, saya akan disegarkan ini ya. Ini dia orang Jawa, tapi dia baik dan dia mendok sekali Jawanya. Masa mudaku. Waktu ditarik terakhir, la 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 la. Saya perhatikan luar biasa dia. Masa mudanya, masa dia kenang, dia tinggalkan dosanya. La 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 la. Saya bergumul dengan dosa. Saya terintimidasi dengan dosa setiap hari. Saya tertuduh dengan dosa. Saya banyak dosa. Setiap hari saya tanya dengan Tuhan, saya bilang, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Engkau ya Allah. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Besok tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Lusa tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Bulan depan tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Kapan lurusnya? Enggak lurus-lurus. Tetapi Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Maka aku akan memberi kelegaan. Manusia mana? Nabi mana? Rasul mana yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus, dialah Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa percaya dengan Tuhan? Setiap hari saya lihat dia baca Alkitab. Saya tidak mau kalah, saya baca Al-Quran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam hati saya lebih bagus daripada orang ini. Agama saya itu lebih bagus daripada agama kau dalam hati saya. Dia sungguh-sungguh berdoa, saya tidak mau kalah, saya sembahyang. Saya cuci tangan, saya sembahyang. Allahu Akbar. Auzubillah. Ajak saya, ayo Aliuddin kita ke gereja. Tidak. Ayo Aliuddin kita berdoa. Tidak. Tapi dia bawa hidupnya penuh kasih. Mengasihi saya. Menyayangi saya. Peduli kepada saya. Dia tidak mengenal saya. Tetapi dia bagi kasih itu. Saya rasakan kasih. Saya rasakan persahabatan. Saya rasakan persaudaraan. Saya butuh kasih. Kemana-mana saya cari kasih. Saya cari saudara kemana-mana. Bahkan keluarga saya tidak dapat melakukan kasih seperti yang diberikan kepada saya. Orang ini membagikan kasih.
kasihnya. Dan saya tanya dengan Tuhan, ya Allah ya Rabbi, kenapa kau jumpakan aku dengan kawan ini orang kafir? Kenapa kau jumpakan aku dengan dia? Aku suka dia karena dia baik. Aku senang dia karena dia ramah. Tapi aku tidak suka agamanya, agama Kristen. Aku tidak suka Tuhannya, Tuhan Yesus. Masa Yesus Tuhan? Kalau Yesus itu ada di Bali, berarti Yesus tidak ada di Inggris. Berarti Yesus tidak ada di Aceh. Berarti Yesus tidak ada di Amerika. Dalam hati saya tanya dengan Tuhan, ya Allah ya Rabbi, kasihan sekali kawan ini. Karena dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Saya katakan kasihan kali kawan ini. Padahal kawan inilah yang kasihan kepada saya. Karena saya tidak tahu, saya menangis. Tiba-tiba roh Tuhan menunjukkan kepada saya Roh Kudus. Saya banyak dosa. Dosa yang sudah lama. Dosa yang sudah lupa. Dan dosa yang sedang berjalan, dia tampakkan, dia tunjukkan kepada saya. Dengan jelas saya dapat melihat saya banyak dosa. Dosa saya seperti bercermin ini. Dan saya menangis. Lalu saya menangis, ingin saya menjerit. Saya tutup mulut saya tutup baik-baik. Tiba-tiba Roh Kudus menjamah saya. Roh Kudus menunjukkan kepada saya siapa Aliudin ini. Saya flat. Saya daging. Saya lemah. Saya butuh Tuhan. Tidak bisa ditebus dengan potong kerbau, potong sapi, potong kambing, potong domba, apalagi potong RW. Tidak bisa. Hanya Yesus Kristus mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Alkitab mengatakan dia menjadi anak domba yang tidak bercacat. Tidak bercela. Tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Dia menuntun jalan itu. Dia memberi petunjuk. Dia mengajar kebenaran itu. Dia benih ilahi. Dia turun ke dunia ini mencontohkan teladan. Bagi setiap manusia. Barang siapa percaya. Dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan disitulah saya akui dengan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, aku yakin dan percaya Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Bukan dikatakan teman. Bukan dikatakan orang lain. Hari ini aku mengalami, mengecap Engkau Tuhan dan Rajaku. Engkau mati di kayu salib menebus dosaku. Disitulah saya dilepaskan. Disitulah saya berkemenangan. Disitulah saya berjumpa dengan Yesus. Saya merasa dilepaskan beban dosa saya. Saya percaya Yesus Kristus menebus dosa saya. Amin. Dan dia menebus dosa kita semua. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Begitulah saya percaya dengan Tuhan. Dan istri saya langsung dia mengikuti percaya dengan Tuhan. Mungkin dia berpikir dia orang Betawi kan. Gue. Dalam hati saya orang Aceh bisa ditangkap oleh Tuhan. Apalagi dia orang Betawi. Ya bagi saya kecil sama Tuhan. Ya. Akhirnya dia juga percaya dengan Tuhan. Dan anak-anak saya juga percaya dengan Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Itulah pengalaman saya percaya dengan Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi di YouTube. Banyak kesaksian-kesaksian saya di sana. Nah, sekali lagi Aliudin oke. Dan jangan lupa subscribe. Amin. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan baca Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius.
Matius pasal yang pertama. Ayatnya 21 dan 2 sampai 23. Kita lihat 3 ayat ini. Kita baca bersama-sama 21 sampai 23 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23 silakan. Silakan duduk. Saudara kekasih dalam Kristus, diawali dari kitab Injil. Pasal yang pertama. Inilah misi ilahi, misi sorgawi yang diungkapkan di awal kitab Injil. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia di sini merujuk kepada Maria. Orang di seberang mengatakan Maryam. Entah kenapa ditulis juga di dalam Al-Quran. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Al-Quran. Lihat aja di handphonemu. Kadang-kadang saya khotbah di tempat-tempat yang secret, yang bahaya, saya tidak pakai Alkitab. Saya bukalah handphone saya. Saya pencet di situ ada Alkitab. Saya hanya buka lewat Alkitab. Jadi nanti Bapak Ibu pencet aja Al-Quran. Boleh juga pencet sekarang. Keluar itu Al-Quran dan tulis surat Maryam. Keluar dia surat Maryam. Pencet handphonemu. Tetapi pastikan handphonemu harganya lebih dari 700.000. Jangan handphonemu 150.000 atau 200. Pencet Al-Quran tidak keluar dia. Apalagi pencet Alkitab tidak keluar dia. Di surah Maryam dituliskan anak darah itu mengandung, melahirkan Isa Al-Masih sebagai sang penyelamat. Dari kandungan dia sudah berdenyut ya. Bahkan sudah dilahirkan masih kecil di buayan kata Al-Quran. Dalam ayunan dia sudah berbicara. Dan usia belasan tahun dia berargumentasi dengan ahli kitab, ahli Taurat. Entah kenapa ditulis di dalam Al-Quran. Dia lahir dari rahimullah, Allah, sukma Allah, nafas ilahi. Dia berbeda dengan kita manusia lahir dari antara bapak ibu, hubungan suami istri. Tetapi dia berbeda, entah kenapa ditulis dalam Al-Quran. Dan dikatakan dia Imam Mahdi nanti menghakimi di dunia dan akhirat. Dia tabib yang ajaib. Entah kenapa ditulis dalam Al-Quran. Dia menyembuhkan orang sopak. Orang kusta disembuhkan. Orang lumpuh berjalan. Ditulis di dalam Al-Quran. Orang tuli mendengar. Orang buta dicelikkan. Bahkan orang mati dihidupkan kembali. Entah kenapa ditulis dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, lihat aja nanti di dalam handphonemu. Makanya luar biasa kitab kita ini didukung oleh kitab lain. Makanya berbahagialah kitab kita ini didukung oleh kitab lain. Amin.
Bahkan dalam Az-Zukhruf 43, Isa hadzal siratul mustaqim. Yesus Isa Al-Masih itu petunjuk jalan yang lurus, dialah jalan yang lurus. Dikatakan di dalam Al-Quran. Dan Injil mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, dialah jalan yang lurus. Dialah kebenaran itu, dia menunjukkan teladan, dia mencontohkan teladan, dia hidup menjadi manusia. Di tengah-tengah dunia ini, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua. Sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib. Darahnya tercurah, karena begitu besar kasih Allah. Sehingga diturunkan sang penebus Al-Masih itu. Kembali lagi dalam ayat tadi, dikatakan sekali lagi, ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dialah sang penyelamat itu. Dialah menebus umatnya dari dosa. Dari dosa manusia. Dari dosa umatnya yang berbuat dosa. Jadi hadirnya Yesus. Datangnya Yesus ke dunia ini untuk menebus manusia, umatnya kita ini dari dosa. Bukan dari neraka. Saya beritahu hari ini bukan dari neraka. Tidak ada kaitannya di dalam Alkitab keselamatan dan neraka. Tidak ada. Kenapa saya katakan demikian? Itu hanya by produk hasil iman, taat, setia. Maka kita diluputkan dari neraka. Amin. Karena orang yang terus menerus berbuat dosa. Hatinya terus berdosa. Pikirannya berdosa. Hidupnya condong jatuh dalam dosa. Mungkin dia pemarah. Mungkin dia egois. Mungkin dia cepat sakit hati. Mungkin dia benar-benar banyak kecewa. Terus kecewa. Terus sakit hati. Bagaimana orang ini dapat merasakan sukacita ilahi? Saya beritahu hari ini, pagi hari ini, menjelang siang hari ini. Siapapun engkau yang mendengarkan suara saya ini. Mungkin engkau kecewa tadi, kemarin, minggu lalu. Terus kau simpan kekecewaanmu itu. Kau simpan sakit hatimu itu. Ada orang, saya pernah dengar ini langsung orang Kristen berbicara. Ku simpan sakit hatiku sampai mati. Kau simpanlah itu terus. Orang yang simpan sakit hati, terus sakit hati, minta maaf, orang itu cepat mati. Firman Tuhan, hati yang gembira adalah semangat yang patah. Makanya gembira terus, jangan kecewa terus, sakit hati terus. Apalagi pasangan muda-mudi waktu pacaran, I love you. I love you. Honey, belum berumah tangga sudah honey. Daddy. Papi, belum berumah tangga lu. Berjalan waktu sakitnya di sini. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kan ada lagu seperti itu. Simpan sakit hati terus. Bagaimana orang yang selalu simpan sakit hati, pemarah, cepat kecewa, dia dapat bersuka cita. Bagaimana orang yang terus berdosa, dia dapat mengucap syukur. Makanya Yesus katakan, marilah yang letih. Marilah yang lesu. Marilah yang berbeban datang kepadaku. Datang kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan, jangan sebaliknya kepada hantu. Jangan kau andalkan orang tuamu. Saya bisa pastikan siapapun engkau yang mendengarkan suara saya ini. Jangan engkau andalkan orang tuamu. Bagi orang tua, jangan terlalu andalkan anakmu. Jangan terlalu mengandalkan orang sekelilingmu, pamanmu, bibimu, saudaramu. Apalagi kekasihmu. Terkadang orang yang kita
siapapun itu. Orang yang kita harapkan, orang itu kita pikir dapat menolong kita. Kita pikir orang itu dapat membantu kita. Terkadang orang itu yang mengecewakan kita. Terkadang orang itulah yang menyakiti hati kita. Makanya siapapun engkau yang hadir di sini, jangan sandarkan hidupmu kepada orang sekelilingmu. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Percayalah kepada Dia, Dia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Janjinya ya dan amin, amin. Bukan seperti janji manusia. Selalu banyak ingkar janji. Janji tinggal janji, kan ada lagunya begitu kan. Apalagi pilkada. Pasang poster di sana. Pasang poster di sini, besar-besar posternya. Dia janji desa ini sekian miliar, jalan akan bagus. Dia janji di sana, dia janji di sana lagi, dia janji di sana lagi, dia janji di sana lagi. Begitu dia jadi, lupa dia. Berbeda dengan PKB, kalau lupa jadi dia. Makanya jangan harapkan hidupmu kepada orang sekelilingmu. Sandarkanlah kepada Tuhan yang tidak pernah ingkar dengan janji. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang ditebus dosanya oleh Tuhan, orang yang berjumpa hidupnya dengan Tuhan, orang itu selalu bersuka cita. Dia tetap bersuka cita. Amin. Makanya itu yang ditulis oleh Paulus. Ditekan, dibelenggu, dirantai, disiksa, dianiaya, dipenjara, dia tetap bersuka cita. Bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dia tulis suratnya begitu di dalam Korintus. Dan banyak di Filipi lagi dikatakan. Banyak surat-surat di surat-surat lain. Tetaplah berdoa, jangan padamkan roh. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Ini tertekan di penjara. Tidak enak di penjara. Kebetulan saya banyak sekali masuk penjara. Tidak enak di penjara. Penjara sekarang bisa pesan tinutuan. Bisa pesan RW. Tahu RW? Kalau lihat tahu tanya sebelah kiri kananmu. Orang Batak bilang besada. B2. Di Manado ada BO16. Ada di Manado. Bahkan kawan saya bilang di Manado ini pendeta. Bror katanya. Pendeta Aliudin. Kami di sini iblis kami makan. Tuhan Yesus tolong iblis dimakan. Maksudnya ular dia makan. Tapi kawan saya orang Batak dia gak mau kalah. Le. Semua yang di dalam laut makan. Terkecuali kapal selam. Itu pun terbuat dari besi. Kalau tidak habis ku makan. Makanya hebat sekali orang Batak dan orang Manado ya. Dulu saya tidak makan benda seperti itu. Di sekolah Alkitab makan nasi ikan nasin. Setiap hari nasi ikan nasin. Nasi ikan nasin. Tiba-tiba tidak ada ikan nasin. Keluarlah itu B1. Saya lihat orang Batak, orang Madata. Betul lah orang Batak rakus. Saya lihat lagi kawan saya orang Manado. Samalah orang Manado rakus. Tapi saya mau tanya, ada orang Manado di sini? Bisa katakan orang Manado? Saya lihat teman saya. Dan kalau makan itu B1 atau B2 di sekolah Alkitab gak bisa berdoanya begitu. Tuhan Yesus. Itu dicuri itu. Makanya kawan saya kadang-kadang dia berdoa, dia peluk, dia begini. Tuhan Yesus. Berkati ini. Ada satu teman saya di depan saya. Supaya dia kusuk, dia berdoa, dia ludahi dulu. Baru dia berdoa.
Saya yang bingung lihat teman-teman saya, mereka tidak lihat saya lihat ini benda. Saya ambil yang kecil, saya cium. Saya taruh lagi, saya lihat mereka gak lihat saya. Saya ambil lagi yang kecil, saya cium. Lalu saya makan. Enggak rupanya. Baru saya tahu itu benda dulu haram. Sekarang harum. Apalagi kalau di Bali ini. Bapak Ibu tahu babi guling Chandra? Tahu? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, tidak ada hubungan dengan keselamatan. Saya makan babi guling Chandra, enak sekali. Oke, kembali ya. Saya harap siapapun engkau yang mendengarkan suara saya jangan ada yang mengantuk di sini ya. Kalau ada yang mengantuk keterlaluan ya. Saya pernah khotbah, anak-anak bilang, itu Bapak Pendeta seperti Mr. Bean ya, Mr. Bean. Ada. Oke ya, cukup ya. Kembali lagi dikatakan di ayat ini dengan jelas, dia Yesus itu dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, setiap orang yang bertemu dengan Yesus, orang itu terus bersukacita. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, saya banyak masalah. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube saya, apa masalahnya mereka ancam saya? Mereka ancam darah kamu halal. Haram jadah, laknatullah, kafir. Awas kamu jumpa dengan saya. Bukankah itu masalah? Bukankah itu persoalan? Saya beri contoh kepada Bapak Ibu. Bagaimana malaikat Tuhan berbicara kepada orang Majus. Bagaimana malaikat Tuhan berbicara kepada para gembala. Mereka takut. Malaikat Tuhan berbicara, mereka takut. Bagaimana malaikat Tuhan berbicara kepada Maria. Maria takut, tapi malaikat Tuhan katakan jangan takut. Bagaimana malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf, bapak daripada Yesus. Malaikat Tuhan katakan jangan takut. Dan mereka percaya. Apalagi dia berbicara kepada Maria, dia mengandung, dia belum bersetubuh, dia belum menikah, dia masih ditunangkan. Tiba-tiba dia mengandung, tentunya cemooh. Banyak cemooh. Banyak caci maki, tapi dia percaya. Waktu dia mengandung, dia datang ke rumah saudaranya Elizabeth. Diketuk pintu itu. Waktu diketuk, waktu itu begitu dengar salamnya. Elizabeth begitu senang. Dan janin dalam kandungan Elizabeth meloncat kegirangan. Lihat hadir Yesus sang penyelamat itu. Mereka senang, mereka percaya. Maria juga percaya. Yusuf juga percaya. Para gembala dan orang Majus percaya. Tentunya orang Majus, para gembala. Waktu malaikat Tuhan mengatakan tandanya bintang itu. Dan mereka cari. Mereka bawa ontanya. Mereka bawa keledainya. Tapi saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melihat onta? Pernah. Kalau nggak pernah nggak apa-apa, tidak ada hubungan dengan keselamatan. Pernah melihat keledai? Pernah. Ya, saya juga pernah melihat onta. Tapi di kebun binatang dan di TV. Saya belum pernah pergi ke sana. Sebenarnya saya rindu sekali pergi ke sana. Teman saya dia bilang begini, Pendeta Aliudin, saya sudah 2 kali ke sana. Di dalam waktu saya Tuhan Yesus 2 kali dia ke sana. Bahkan teman saya ada bilang, ke saya bro 11 kali. Itu hanya 11 kali saya. Tapi tidak apa-apa yang belum pernah ke sana tidak mengurangi rasa sukacita kita. Amin. Tapi sekali lagi sebenarnya saya rindu sekali supaya saya bisa menceritakan semangat padang gurun di sana. Situasi di sana mungkin saya bisa jelaskan waktu saya baca Alkitab dan waktu saya menerangkan kepada para jemaat. Tapi mungkin belum Tuhan izinkan saya ke sana. Entah kapan saya tidak tahu. Yang jelas tidak ada hubungan dengan keselamatan.
Apa yang dilakukan orang Majus dan para gembala ini? Mereka mungkin bawa keledainya, mereka bawa ontanya jalan. Berhari berminggu, itu tantangan itu. Berhari berminggu mereka ikuti tanda bintang itu. Berbeda dengan saya, sekarang saya bisa terbang kemana aja. Ini saya baru datang dari Brunei Darussalam. Lalu saya lanjut di Kuala Lumpur, Semenanjung Malaysia. Dari Semenanjung Malaysia saya datang ke Bali 3 hari. Dari Pulau Bali saya ada KKR diundang oleh Bupati di Talaut, Melengwani di Talaut sana perbatasan Filipina. Dari situ saya KKR lagi di Tumpaan di Minahasa Selatan. 2 malam. KKR saya di sana, lalu saya bicara lagi di Tondano. Lalu kembali lagi ke Manado dan terbang lagi ke sini. Saya terbang terus. Hampir setiap bulan terbang. Kadang-kadang setiap minggu saya terbang. Terus gampang sekali terbang. Terus terbang. Terus. Walaupun COVID Corona saya terbang terus. Saya sudah divaksin 3 kali. Jemaat-jemaat kadang-kadang belum tentu 3 kali. Saya ditusuk hidung, saya tusuk lagi. Terus ditusuk. Saya nggak mau salam, saya begini, dia salam, terpaksa saya salam. Saya nggak mau salam, terpaksa saya salam. Tuhan Yesus baik. Tuhan tidak izinkan saya di karantina. Belum pernah saya di karantina, semoga tidak di karantina. Saya jumpa orang terus. Saya ke KKR terus di Sumatera, saya keliling Sumatera. Jantar, Toba, Samosir, Borbor, Posea, Baligi, Nias. Siapa orang Nias di sini? Bisa katakan orang Nias? Ada orang Nias? Di mana Niasnya? Gunung Stoli di kota Yahoo, ya. Ya Sauhagele. Dia orang Nias, saya yakin dia tidak tahu Nias. Gunung Stoli saya tahu, Idanogau saya tahu, Onombongi saya tahu, belum tentu dia tahu di sana Onombongi. Saya sudah Pulau Asu, Pulau Bawah, Pulau Tilo, Pulau Lapan, Pulau Hinaku, belum tentu dia ke sana. Saya sangat tahu itu Nias. Apalagi Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai saya tahu bahasa Jawa. Tapi Jawanya nasar itu aku. Saya ngerti bahasa Jawa. Bahasa Sunda, abdi biasa ngomong Sunda. Sok, siapa orang Sunda di sini bisa katakan? Yang orang Timur di sini bisa angkat tangan? Orang Timur? Banyak orang Timur kan? Oke, orang Timurnya di mana? Alor. Beta tahu Alor, beta tahu Kalabahe. Beta tahu Atambua, Tetun, Betun, Malaka, beta tahu itu. Beta tahu Los Palos, Dili, Timor Leste, beta tahu itu. Dong bilang beta sabu. Mereka orang Timur belum tentu tahu semua Timur. Saya tahu semua Timur. Ada orang Papua di sini. Ada yang katakan orang Papua? Ada orang Papua? Mana orang Papua? Satu aja saya mau lihat. Mana orang Papua? Ada orang Papua? Yang orang Papua belum tentu tahu dia Papua. Saya tahu Sorong, Jayapura, Yauki, Mopiak, Manuwari, Waropen, Merauke. Gunung-gunung lembah-lembah saya tahu. Saya tahu Papua Nugini, Montagen, Hagen, Tarin, Mindile sampai arah Port Moresby. Saya bisa yakinkan mereka warga negara Amerika. Saya yakin mereka tidak tahu semua Amerika. Saya tahu abang Amerika, saya tahu Los Angeles, Texas, Iowa, Kansas, Dallas, Boston, California. Saya tahu. Saya tahu Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Pertam, Pulau Karimun, Pulau Penyengat, saya tahu. Saya tahu Malaysia Barat, mulai dari Johor Bahru, Penang, KL, Kuala Lumpur, Kedah, Alostar, Perlis, sampai Langkawi, saya tahu. Malaysia Timur, Kuching, Sarawak, Sibu, Bintulu, Riaman, saya tahu. Saya masuk Manila, Filipina, saya tahu di sana. Saya tahu banyak Taiwan, Manila, Bangkok.
Saya tahu banyak di mana-mana. Makanya saya ini hamba Tuhan yang aneh tapi nyata. Khotbahnya di GKI Bethlehem, GKI Immanuel, GKI Harapan. Saya khotbah di PAUD Okumene. Saya khotbah di GPIB. Saya seumur hidup saya baru satu kali saya khotbah di gereja Katolik. Tidak mudah berbicara di gereja Katolik. Ada suster, ada brudernya. Kebetulan ada orang yang sangat kaya sekali membantu gereja. Dan dia bawa dan diizinkan saya berbicara. Jadi saya bicara di gereja apa aja. Kadang-kadang gereja Salib Kristus. Full Gospel. SIB. Rasuli. Gereja Mandarin. Diterimakan Yesus baik. Yesus. Sheshe. Mucishi. Ada satu gereja saya bingung penuh Roh Kudus semua. Bahasa roh semua. Semuanya bahasa roh, saya dengar rupanya bukan bahasa roh. Mereka bahasa India. Saya bersuka cita, saya menginjili kemana aja. Saya senang terus, makanya ada lagunya. Hati senang. Pernah dengar lagu itu ya? Hati senang. Hati senang di dalam Tuhan, bersuka-suka citalah, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur, amin, dalam segala perkara. Tapi lagu-lagu dulu kurang disukai oleh gereja-gereja sekarang. Gereja sekarang suka lagunya yang Yesus, Yesus. Mari kita terus bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kita senang terus dengan Tuhan. Lihat orang maju senang. Mereka gembira, mereka cari. Mereka bersuka cita. Apa buktinya orang majus dan para gembala senang dan bersuka cita? Mereka korbankan persembahan. Minyak mur yang mahal. Mereka korbankan itu emas. Mereka tinggalkan, mereka bersuka cita pulang. Itulah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada contoh lain kita di dalam Injil Yohanes. Kita cepat sedikit. Injil Yohanes. Pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ayat selanjutnya saya baca ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kita lihat lagi Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-35. Apa dikatakan ayat ini? Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini kata Yesus. Dan inilah janji Yesus itu. Janji yang sangat luar biasa. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak lapar lagi. Barang siapa percaya denganku, dia tidak akan haus lagi. Dan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14 tadi. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, maka dia tidak akan haus lagi. Lalu perempuan ini mengatakan waktu Yesus berjumpa dengan perempuan ini. Di siang-siang hari bolong, di tengah hari yang terik matahari yang cukup panas. Inilah waktu yang kurang baik buat orang-orang datang karena terik matahari yang sangat panas.
Tapi inilah waktu bagi perempuan Samaria ini. Tepat sekali bagi perempuan Samaria ini, dia tidak berjumpa dengan banyak orang di siang hari bolong. Dia ingin misi utamanya mengambil air yang lahiriah. Tiba-tiba dia berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub itu. Dan Yesus menyapa perempuan itu, berikanlah air kepadaku. Dan perempuan itu mengatakan, masakan engkau orang Yahudi berbicara kepadaku orang Samaria? Alkitab mengatakan orang Yahudi tidak berhubungan baik dengan orang Samaria. Orang Samaria orang yang kelas yang sangat rendah. Kelas yang sangat cukup hina. Orang Yahudi merasa orang yang paling hebat, luar biasa. Dan perempuan ini orang yang rendah dan hina dan dia berdosa. Tetapi belas kasih Yesus ditanya, berikanlah air itu kepada aku. Maka aku akan memberikan air yang sesungguhnya. Perempuan ini mengatakan, masakan dari mana engkau dapat mengambil air ini? Air sedalam ini engkau tidak mempunyai timba. Berikanlah air itu, maka aku akan memberikan air yang sesungguhnya. Dan perempuan itu mengatakan, kalau begitu berikanlah air itu kepadaku. Supaya aku tidak capek, tidak susah lagi datang ke sumur ini. Dan Yesus mengatakan, pergilah kepada suamimu, panggillah suamimu. Dan perempuan ini mengatakan, aku tidak punya suami. Yesus mengatakan, tepat sekali yang kau katakan itu. Engkau tidak punya suami. Karena 5 suami yang kau miliki itu bukan suami. Alah, kata perempuan ini. Kenapa dia tahu? Lalu perempuan ini mengatakan, nanti akan datang Sang Penebus, Kristus Sang Penyelamat itu. Sebelumnya dia katakan, tepat kali engkau seorang nabi itu. Dan nanti akan datang Sang Penebus, Kristus Yesus Sang Penyelamat itu. Pendek cerita dia katakan, akulah dia. Dan perempuan ini terheran-heran. Dan perempuan ini percaya. Dia lupakan misi utama untuk mengambil air lahiriah. Ditinggalkannya tempayannya itu. Dia pergi ke kota Samaria, dia katakan, hei, di sana ada orang yang tahu apa yang kulakukan. Di sana ada orang yang tahu apa yang kuperbuat, dialah Yesus. Pertanyaannya, apakah di kota itu orang tidak tahu perempuan ini? Semua orang tahu siapa perempuan ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, dia tidak malu lagi menceritakan siapa dirinya. Apa kebobrokannya? Bagaimana begitu dosanya? Dia berjumpa dengan Yesus itu, dia senang. Dia gembira. Inilah penginjil dalam Alkitab yang sangat-sangat luar biasa. Dia orang berdosa. Tuhan pakai orang berdosa. Pasal lain dalam Injil Yohanes, sehingga banyak orang di kota itu menjadi percaya akan perkataan perempuan itu. Lihat, ini penginjil yang sangat-sangat luar biasa. Saya mau pastikan Bapak Ibu yang kekasih, di pagi menjelang siang hari ini, Tuhan mau pakai hidupmu. Siapapun engkau. Mungkin engkau merasa tidak layak. Mungkin engkau merasa berdosa. Mungkin engkau tidak berarti. Mungkin engkau merasa bodoh. Saya beritahu, Tuhan tidak pernah dia memilih-milih orang pintarkah, orang bodohkah, orang kayakah, orang miskinkah, orang sehatkah, orang sakitkah. Saya banyak mendengar kesaksian orang sakit sudah mau mati. Lewat sakitnya dia orang banyak dimenangkan. Lewat kesaksian-kesaksian hidup dia waktu dia sakit. Dia tetap setia dan dia sampai terambil nyawanya, dia tetap bersuka cita. Lihat, orang sakit dipakai oleh Tuhan. Orang menderita dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau yakinkan, Tuhan mau pakai siapapun engkau yang hadir di sini. Karena engkau biji mata Tuhan. Engkau milik Tuhan. Engkau umat kesayangan Tuhan. Bilang sebelah kirimu, engkau biji mata Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu. Amin. Amin. Tuhan memerlukan hidupmu. Lihat, Tuhan memerlukan perempuan Samaria ini. Dia berbicara tentang Tuhan dan banyak orang percaya, orang berdosa.
Saya menginjili di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun, kepulauan di Kepulauan Riau, perairan Malaysia. Saya hadir dengan istri saya berhari, berminggu, berbulan. Saya hidup di situ. Saya tinggal di situ. Saya makan apa yang mereka makan. Saya hidup dengan mereka. Tidak mudah hidup dengan suku yang berbeda. Karakter situasi berbeda. Saya hidup di Papua, di gunung-gunung, di lembah berhari, berminggu. Kadang tidur tidak jelas. Makan ubi, keladi, pisang. Ubi, keladi, pisang. Tiba-tiba keluar papeda. Papeda itu, Bapak Ibu, papeda itu makanan seperti lem. Lebih parah dari lem. Saya makan manis tidak. Asin tidak, makanan apa ini. Tapi saya harus menyesuaikan diri. Tiba-tiba keluarlah kepala ikan. Saya mau itu. Dikasihlah putar, dikasih kuah ikan, dikasih ikan. Putar. Enak rupanya. Saya bisa menyesuaikan diri dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Kabar baik terus diberitakan. Amin. Mati sekalipun. Bagi saya sekarang, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Saya mengalami Tuhan. Paulus mengalami Tuhan. Bahkan dalam suratnya dalam Korintus, sekalipun darahku tercurah karena iman percayamu. Karena ibadahmu aku tetap bersukacita. Dan dia buktikan sampai dia mati. Pertanyaannya saya tanyakan kepada Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Saya menjumpai suku laut, anak muda suku laut. Umur 15-16 tahun. Tidak pernah sekolah SD. Tidak pernah sekolah Alkitab. Apalagi sekolah teologi. Tidak pernah. Tidak pernah datang ke gereja hari Minggu. Tidak pernah. Tapi anak muda ini bisa bawa orang tuanya datang kepada Tuhan. Bapaknya kepala suku laut. Dia bawa temannya si Tumim percaya dengan Tuhan. Dia bawa temannya si Ahmad datang kepada Tuhan. Dia bisa bawa temannya si Rahmat datang kepada Tuhan. Dia bisa bawa saudaranya lain si Yani datang kepada Tuhan. Dia bisa bawa abangnya si Rahman percaya dengan Tuhan. Saya berbahagia, saya bersukacita. Orang yang tidak pernah sekolah SD. Orang yang sangat sederhana, orang boleh dibilang bahasa dunia orang bodoh. Dia bisa bawa orang datang kepada Tuhan. Pertanyaannya bagaimana kita yang hadir di sini? Bagaimana dengan kita? Ini misi kita di minggu ini kan bagaimana bersaksi. Apalagi misi ilahi katakan pergilah ke segala bangsa dalam Matius pasal yang ke-8. Segala bangsa, segala bahasa dan itu saya lakukan sampai saat hari ini. Dan tidak pernah pulang. Enggak pulang-pulang kayak Bang Tuyip. Satu kali lebaran Bang Tuyip tidak pulang. 3 kali lebaran saya tidak pernah pulang. Mau tahu Bapak Ibu kenapa saya tidak pernah pulang? Mau tahu? Karena tidak ada rumahnya. Berbahagialah Anda yang punya rumah. Saya jangankan rumah satu tiangnya saya tidak punya. Jendelanya saya tidak punya. Makanya saya tidak pernah pulang. Tapi puji Tuhan. Bulan ini Tuhan kasih saya rumah. Sekarang saya sudah bisa pulang karena saya sudah punya rumah sekarang. Baru 1 bulan. Dan jendelanya sudah banyak. Makanya saya bangga dengan Tuhan. Amin. Dulu jangankan sepeda motor, helmnya saya tidak punya. Helm saya tidak punya, apalagi sepeda motor. Apalagi mobil bautnya enggak punya. Tapi luar biasa Tuhan bekerja. Dia tidak mengatakan pergilah. Baptislah mereka. Ajar dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ini yang saya lakukan, saya pergi. Kemana saya tidak tahu. Bagaimana saya tidak tahu. Ongkosnya berapa saya tidak tahu.
Kalau saya pikir-pikir ongkosnya segini, nanti capek saya. Memang Tuhan kasih ATM saya punya ATM di dompet saya ini. Saya sedikit sombong hari ini kepada Bapak Ibu. Dan kepada kakak-kakak dan abangku dari Amerika ini. Saya sedikit sombong di depan Bapak Gembala ini. Saya sombong hari ini. ATM saya ini di dompet saya ada 4. Bapak Ibu belum tentu ATM-nya 4, jangan-jangan cuma 1. Oke lah taruh jangan-jangan cuma 2. Saya ATM saya 4, betul. Tapi kadang-kadang tarik 300 ribu, tarik 500 ribu gak keluar dia. Untuk apa ATM 4? Lebih baik gak usah punya ATM di bawah bantal, keluar dia. Tetapi apakah menciutkan semangat saya melayani Tuhan? Tidak. Bagi saya sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Tukang ojek saya ini jadi tukang ojek. Saya di Manado tukang ojek. Saya pencet. Saya kurang-kurang naik Grab atau Gokar, itu mahal buat saya. Namanya saya hamba Tuhan sederhana ya. Saya pesan Gojek. Ini karena rombongan aja saya naik mobil. Kalau enggak saya naik Gojek. Kemarin dari airport ke rumah saya di Dalung, saya naik ojek. Belum tentu hamba Tuhan mau lakukan itu. Saya naik ojek. Rupanya saya pesan ojek. Bapak saya sudah di titik. Saya sudah di titik. Bapak di mana? Saya di pasar. Kebetulan saya suka ke pasar, saya suka masak. Nanti Bapak Ibu lihat YouTube saya suka masak. Masak apa aja? B1, B2, B16, B17 saya masak. Saya suka masak saya. Isi saya juga pintar masak isi saya. Tapi isi saya pintar masak air maksud saya. Dengan masak pop mie. Tapi sekarang isi saya pintar masak sekarang. Saya suka masak. Bapak di mana? Saya di pasar. Pak, saya di pasar. Saya di depan pasar. Saya di depan pasar, Pak. Rupanya saya lihat di samping dia terkejut. Terkejut dia lihat saya. Karena jenggot saya panjang. Kebetulan jenggot dia juga panjang. Jadi dia terkejut dia. Tapi jenggot dia kalah panjang dengan jenggot saya lebih panjang. Tiba-tiba saya disapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Lalu saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Ustadz. Naik. Aduh minta maaf. Barang saya boleh saya taruh di muka banyak. Boleh. Dan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ron. Karena dia bawa Pak Ustadz. Tiba-tiba dia bertanya dengan saya. Pak Ustadz, bolehkah saya bertanya? Kan telinganya di sini, saya peluk dia. Anda mau tanya apa? Lalu dia menjawab, bagaimana ini Pak Ustadz, agama kita dilecehkan. Ini Manado ini. Agama kita dihina. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus. Kenapa orang seperti ini sudah ada di Manado? Karena Anda bertanya dengan saya, maka saya akan menjawab. Sifat Tuhan kasih, mengasihi, maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Hablunallah, habluminanas. Kalau kita mengasihi Allah, kita mencintai Allah, kita beribadah kepada Allah, berarti kita mengasihi manusia. Hablunallah, habluminanas. Bohong kita mengasihi Allah, kita beribadah kepada Allah, kita cinta kepada Allah, tapi kita benci dengan orang tua kita. Ya dengar. Benci dengan saudara kita. Benci dengan teman sahabat kita. Apalagi benci dengan tetangga kita. Apalagi mencubitnya. Apalagi membunuhnya, itu sifat setan. Aduh Pak Ustadz, minta maaf Pak Ustadz, saya merinding, saya gemetar. Pak Ustadz siapa sebenarnya? Dalam baca saya Injil masuk. Kabar baik masuk. Lihat tukang ojek saya injili. Saya naik angkot di Manado, apalagi di Kupang. Di kota Kupang, itu kota Injil loh. Di Manado kota Injil.
Di Kupang luar biasa. Angkotnya ada salib. Angkot aja pakai salib. Bahkan kata-katanya rohani, kasih Tuhan. Di Manado juga begitu. Ini saya saksikan di seluruh Indonesia, di Kupang dengan di Manado. Luar biasa angkot pakai salib. Kata-katanya rohani, tapi lagunya dan dia tukar. Saya bilang dengan supir angkot, tolong kasih kecil, saya lagi telepon. Dan dia kasih kecil. Lalu saya datangi dia. Dan dia pakai salib. Salibnya besar. Dan digantung lagi salib, digantung-gantung. Anda orang Manado? Ya Bapak, saya orang Manado. Karena dia lihat saya pakai jenggot. Saya orang Manado. Anda bikin malu Manado. Dia setengah marah dia. Dia lihat saya begini. Manado kota Injil lagunya tak ujuk. Coba lagunya. Kasih pasti lemah lembut. Atau melayani lebih sungguh. Jadi kalau ada orang jahat memotong, melayani. Penumpang juga dengar, melayani, kasih. Anda benar aja lihat itu Oma di belakang 3. Oma di belakang 3 lagunya untuk omanya gak goyang-goyang begini. Dan penumpangnya Oma dengan saya, Anda bikin lagu seperti itu. Itu lagu untuk Anda. Langsung dikasih mati. Bapak dari mana? Dan Injil juga masuk. Kabar baik masuk. Diberitakan kapanpun, dimanapun, situasi apapun. Amin. Amin. Pastikan hidupmu. Engkau yang mendengarkan suara saya ini. Jadikanlah dampak dalam hidupmu. Injil itu. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu Allah sendiri. Itulah kekristenan sendiri. Kekristenan itu bukan hanya bernyanyi haleluya, puji Tuhan, berdoa nangis-nangis keluar ingus-ingus memang bagus. Tapi bagaimana hidup kita jadi dampak buat semua orang. Orang suka dengan hidup kita. Orang suka hadirnya kita. Karena ada Tuhan. Ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Dia perintahkan pergilah. Tidak hanya pergilah. Aku akan menyertai. Tuhan akan menyertai. Orang yang ditebus dosanya oleh Tuhan. Orang yang dijamah hidupnya dengan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Orang itulah orang yang selalu akan disertai dengan Tuhan. Amin. Saya beri contoh terakhir ini. Bagaimana Tuhan mau pakai Yusuf. Tuhan tidak melindungi Yusuf dari kejahatan sanak famili keluarganya. Dia dibuli, bahkan dia dimasukkan ke dalam sumur. Tidak sampai di situ. Kakaknya yang lain mengatakan untuk apa kita buang dia ke sumur. Mereka melihat saudagar membawa para pedagang dagangannya dan membawa orang-orang budak-budak untuk dijual. Lebih baik dia dijual. Tuhan mau pakai Yusuf dijual, dibawa ke Mesir. Bukankah itu tantangan? Bukankah itu masalah? Tidak sampai di situ, Yusuf dibuat menjadi budak. Dan tidak sampai di situ, Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dan tidak sampai di situ, Yusuf dipenjara. Dan tidak sampai di situ, Yusuf dilupakan oleh juru minum. Bertahun-tahun, 30 tahun lamanya, dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Sepertinya berhasil semua kejahatan yang dibuat oleh orang-orang pada zaman itu. Ya Tuhan ubah menjadi kebaikan yang sangat luar biasa. Seluruh keluarga Yusuf, orang tua, kakak-kakaknya, bahkan bangsanya menjadi sujud. Lihat Allah Immanuel menyertai Yusuf, orang yang dipilih Tuhan. Saya tidak tahu apa masalahmu. Saya tidak tahu apa persoalanmu. Saya beritahu saya punya banyak mengalami masalah. Orang tua
keluarga, sanak famili saya menghujat, menghina, mencaci, bahkan ingin membunuh saya. Bukankah ini masalah? Bukankah ini persoalan? Tetapi Allah, Immanuel, Allah yang menyertai. Contoh teladan yang tidak tertandingi. Bagaimana sosok Yesus itu difitnah, dihina, dicaci, dimaki, bahkan dibunuh, disalib. Salib lambang kejahatan yang cukup kejam. Alat pencabut nyawa yang cukup sadis. Dan alat kematian yang cukup luar biasa. Tuhan ubah menjadi alat kehidupan kekal dan abadi. Sekali lagi Bapak Ibu yang kasih, siapa-siapapun engkau yang hadir di sini, saya tidak tahu apa masalahnya. Saya tidak tahu apa persoalan. Percayalah, Dia telah menebus dosamu. Dia telah berinisiatif memanggilmu. Maka Dia akan memilihmu. Siapapun kita yang hadir di sini. Dan Dia akan memakaimu. Setiap tantangan, masalah, persoalan, apapun yang kita alami, ada maksud Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui batas kemampuan kita. Tangan Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ayat lain mengatakan jikalau Allah di pihak kita atas dasar apa kita takut. Allah di pihak kita. Allah yang bertata. Allah yang menjadi raja. Allah yang berdaulat. Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Makasih Bapa Engkau Tuhan yang sungguh sangat baik. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kami, kesalahan kami, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk segala kutuk penyakit, kutuk-kutuk apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengalami Engkau, kami percaya dengan Engkau, kami bersuka cita, kami terus mengucap syukur. Kami percaya Engkau Tuhan Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai kami, keluarga kami, sanak famili kami, anak cucu kami, saudara kami. Ampuni dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Ampuni kebodohan kami. Ampunilah dosa kami. Hadirlah Engkau Tuhan dalam masalah kami. Hadirlah Engkau dalam beban persoalan kami. Hadirlah Engkau dalam padang gurun kami. Hadirlah Engkau dalam sakit penyakit kami. Biarlah siapapun Engkau yang hadir di sini. Lewat masalah persoalanmu, Engkau dapat melihat Tuhan. Lewat sakit penyakitmu, pastikan Engkau dapat melihat Tuhan. Tuhan tidak jauh. Tuhan hanya sebatas nafas doa dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selagi Dia mau ditemui. Berserulah kepada Dia selagi Dia dekat. Dia ada hari ini. Dia ada dalam pikiranmu. Dia ada dalam hati sanubarimu. Dia ada dalam padang gurun masalahmu.